Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yosua P. Ringo dari kelas Robotika Pagi B Politeknik Negeri Batam. Di sini saya akan membuat video pembuatan dari 3D assignment 4 tugas CADD menggunakan software AutoCAD 2017. Di sini saya memvideokan terlebih dahulu, kemudian saya mengisi suaranya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Ini adalah dimensi yang akan kita buat. Di sini saya membuat terlebih dahulu dua dimensinya, keempat buahnya yang seperti kita lihat. Yang dimana kita pertama membuka AutoCAD kita. Di sini saya membuat circle, tetapi di sini saya salah dalam pembuatan diameternya. Lalu kita buat lagi circle, diameternya dengan diameter dengan ukuran diameternya 31,8. Kemudian kita perbesar. Lalu kita membuat lagi di tengah lingkaran yang kita buat, yang itu dengan ukuran di titiknya dengan ukuran diameter 19,1. Lalu kita lihat lagi gambar yang kita punya. Lalu di sini kita akan membuat panjang dari base yang paling bawah, base bawahnya dengan ukuran 54,1. Lalu kita pilih ke bagian titik bawahnya lingkaran agar mendapatkan titik tengahnya. Kita enter. Lalu kita masukkan lagi, kita masukkan ke lingkaran bawahnya. Lalu kita buat di titik tengahnya itu garis bantu. Saya melakukan yaitu mengetrim. Di sini saya lupa bahwa yang garis bantu itu adalah sebagai garis yang dimana sebagai titik tengah dari 6,4 bagian base bawah yang kita akan buat. Di sini kita melakukan itu offset, yaitu membuat setengahnya dari 6,4 itu ada 3,2. Kita tekan, kita buat ke atas, kita enter, lalu kita buat ke bagian bawahnya. Lalu kita lakukan trim atau menghapus bagian-bagian yang kita tidak perlu. Lalu kita hapus bagian lingkaran yang mengenai garis yang kita buat tadi. Lalu kita hapus garis bantu yang telah kita buat tadi. Lalu di sini kita akan membuat ke sebelah bagian kiri, yaitu untuk pembuatan filletnya, yaitu ke samping kanan dengan ukuran 9,53. Lalu kita tarik garis ke atas. Di sini kita akan melakukan fillet dengan diameter 0,8. Lalu kita pilih bagian yang garis yang kita buat. Lalu di sini kita melakukan lagi garis, tarik lagi line. Untuk bagian bawahnya kita menggunakan lagi line. Lalu kita buat fillet diameter dan 0,8. Lalu kita lakukan fillet. Lalu kita hubungkan garis yang kita buat ke bagian bawahnya agar terhubung. Lalu kita move. Lalu di sini kita melihat gambarnya, yang dimana kita akan membuat bagian belakangnya, yaitu dengan menggunakan line ke bawah dengan ukuran 19,1. Lalu kita move ke bagian tengah base belakangnya. Lalu kita buat lagi line ke sebelah kiri dengan ukuran 11,2. Lalu kita buat lagi ke bawahnya, kemudian kita enter. Selanjutnya kita akan membuat line
dengan ukuran ke bawah, yaitu dengan ukuran 22,2. Lalu kita enter. Lalu ke bagian kanan ke sebelah kiri dengan ukuran 8. Lalu kita buat lagi di atasnya dengan ukuran 8 lagi. Di sini di dalam video ini yang dimana saya langsung memindahkannya ke bagian dalam, tetapi di sini tidak masuk ke atau tidak mengenai garis bagian luarnya atau garis yang kita buat tadi. Lalu di sini saya akan menggunakan line, itu dengan cara menghubungkannya. Lalu kita lakukan itu mirror ke bagian midpointnya, lalu ke bagian tengahnya. Di sini saya agak kesusahan untuk memasukkannya ke bagian tengahnya karena tidak mendapatkan bagian titik tengah dari garisnya. Lalu di sini saya melakukan join antar garis yang kita buat tadi. Lalu kita kembali buat move atau memindahkannya. Kita move. Kita akan bertemukan dengan midpoint, maka akan masuk ke titik tengahnya seperti dalam video. Langkah selanjutnya kita melakukan garis bantu, membuat garis bantu di titik lingkaran, yaitu kita membuat lubang di bagian depannya, yaitu dengan cara membuatnya garis dengan derajat di sebelah atasnya itu 45, yaitu garis bantu yang akan kita buat. Di sini agar dapat garisnya kita ubah, yaitu dengan cara menekan F8 saja. Kita buat dengan derajat 45, lalu di bagian sebelah bawahnya lagi kita buat yang sama dengan derajatnya 45, agar akan menghasilkan jika dipertemukan menjadi derajatnya 90 seperti yang ada di gambar kita ini. Lalu kita melakukan offsetnya, yaitu bagian yang akan kita gunakan itu ukuran 1,7 di setiap bagiannya, kanan atau kirinya. Jadi guna titik garis bantu itu adalah sebagai titik tengahnya. Lalu kita mencari berapa bagian yang diminta, lalu kita bagi dua kan. Lalu kita lakukan trim bagian-bagian tidak perlu, yang dimana bagian yang tidak masuk di dalam lingkaran tersebut. Kita melakukan trim. Lalu kita hapus garis bantu yang kita buat tadi. Lalu kita mengukur apakah mendapatkan derajatnya itu 90. Kita pilih bagian garis bantu yang kita buat tadi, maka hasil derajatnya akan mencapai 90. Lalu kita melakukan hapus bagian-bagian yang kita tidak perlu. Lalu di sini kita mengubahkan warnanya menjadi warna merah atau menandai itu bawah adalah garis bantu dari atau ukuran dari derajat 90-nya. Lalu kita menggunakan line sebagai ini juga garis bantu ke bagian bawah. Lalu bagian titik tengah dari lingkaran sudutnya kita buat line ke bawah juga sebagai garis bantu atau membuat base yang kedua, desain yang kedua tadi yang kita buat. Kita perpanjang lagi garisnya ke bawah, lalu kita hubungkan. Lalu kita lakukan lagi penghubungan antar garis satunya ke garis yang berikutnya. Lalu kita gunakan itu line
Di sini kita akan membuat itu bagian yang keduanya atau sketch yang kedua dalam gambar tadi. Di sini kita melihat pada bagian bawah yaitu dengan ketinggiannya 41,3. Selanjutnya kita panjangkan lagi garisnya ke bawah juga, yang dimana akan sama dengan ukuran yang di atas atau base yang kita buat tadi, karena kan sejajar antara gambar pertama dan gambar kedua. Di sini lalu kita membuat line dengan ukuran 41,3. Kita enter, lalu kita hubungkan dengan garis yang kita buat tadi. Lalu kita lakukan trim atau menghapus garis bantu yang kita buat. Lalu di sini kita akan membuat garis 6,4, dan garis 6,4 itu sejajar dengan garis titik tengah atau sebagai garis pemotongnya. Lalu kita ambil garis dari titik tengah, itu ada garis patah-patah putus-putus, yang dimana itu adalah sebagai garis pemotong. Kita menggunakan line, kita lakukan trim pada bagian-bagian tidak perlu. Di sini ada garis tengah itu sebagai garis titik dimana dapat pemotongannya. Lalu kita hapus garis yang pada yang tadi kita buat di awal sebagai garis yang kita akan buat, yaitu garis dengan ukuran 12,7. Kita buat line, kita tarik ke atas, kita buat ukuran 12,7, lalu kita tarik ke kiri dengan bebas atau bebas, tapi tidak boleh kepanjangan. Lalu kita ambil garis pemotongannya dari sudut titik temu lingkaran, antara titik lingkaran dan titik garisnya. Lalu kita perpanjang, lalu kita lakukan trim pada bagian-bagian yang tidak perlu. Maka hasilnya seperti yang di dalam video. Lalu kita akan membuat yang sama pada bagian belakangnya seperti base pertama yang kita buat, yaitu dengan sama, yaitu membuat dengan line dengan ukuran 19,1. Lalu kita lakukan move ke titik midpoint, lalu kita enter, lalu kita buat lagi garisnya. Di sini saya melakukan pengkopian atau mengcopy bagian yang tadi kita base pada bagian atasnya. Kita move ke titik atas 19,1 yang kita buat tadi. Di sini saya menggunakan itu line dengan ukuran 11,2, tetapi tidak jadi dengan saja menggunakan line. Lalu kita cari titik pada bagian bawahnya, maka akan ada titik bantunya. Lalu kita tekan dan enter. Lalu pada bagian di sini kita akan melakukan yaitu di sini kita akan membuat pada bagian tengahnya, yaitu menggunakan line ke bagian bawah dengan ukuran 2,5. Lalu kita buat lagi ke sebelah kirinya, bisa diputuskan dengan ukuran 2,5 lagi juga. Lalu kita fillet dengan radius yang sama 2,5. Lalu kita pilih, kita enter. Selanjutnya kita akan menarik garis ke bagian titik tengah
line yang kita buat tadi atau line kedua dengan menggunakan F8 untuk membuat garisnya bisa miring ke midpoint garis yang kita buat. Kita escape, lalu kita tarik ke bagian sebelah kiri, atau di sini saya melakukan dulu join pada bagian belakangnya. Lalu kita lakukan line, kita tarik ke sebelah kiri ke garis belakangnya. Lalu di sini kita melakukan move agar masuk ke titik tengah garis yang kita buat tadi, atau agar sama dengan ukuran garis miring kita buat. Lalu di sini kita akan melakukan atau pembuatan bulatan di bagian bawahnya, yaitu dengan menggunakan line ke bagian atas dengan ukuran 10,3, lalu kita enter. Ke bagian sampingnya 3,2, lalu kita lakukan yaitu pembuatan circle dengan ukuran diameter 3,45, lalu kita enter. Lalu kita lakukan hapus garis yang kita tidak perlukan. Dan di sini kita akan mengukur derajat yang kita buat, garis miring kita buat. Kita pilih bagian garisnya. Di sini saya mendapat dengan ukuran 27,3. Lalu kita lakukan yaitu rotate atau mengubah derajatnya, yang dimana agar mendapatkan ukuran 30,6. Maka di sini kita lakukan yaitu adalah rotate atau memindahkannya, mengubah ukurannya. Kita pilih bagian yang fillet tadi dengan ukuran 0,89. Tetapi di sini kita melihat ukuran malah menurun. Jadi di sini saya melakukan itu menghapus line-nya. Lalu kita membuat line baru. Kita pilih di bagian fillet yang tadi kita buat tadi. Kita tarik miring. Dan di sini saya mengubahnya derajatnya 30,6. Tetapi tidak sesuai keinginan saya. Lalu kita membuat ulangnya yaitu ke midpoint garis yang kita buat. Lalu kita ukur ulang, dan di sini mendapat ukuran 30,0. Dan kita melakukan hal yang sama juga, yaitu melakukan rotate garisnya. Lalu kita pilih bagian mid, dan di sini kita buat dengan ukuran 0,6. Lalu kita enter. Tetapi di sini malah ukuran makin menurun, yang dimana kita akan melakukannya di ukurannya itu dengan menambahkannya minus, itu minus 0,06. Lalu kita enter, maka akan mendapat garisnya itu 30,6. Lalu kita hapus garisnya. Lalu kita lakukan copy untuk membuat sketch pada bagian ketiga, base yang ketiganya. Kita tarik saja ke bagian bawah. Setelah kita lakukan copy paste atau mengcopy duplikat base atasnya tadi, yang kita lakukan adalah melakukan trim di bagian belakangnya, garisnya, garis yang kita tidak perlukan. Pada gambar yang kita lihat ini, pada base yang ketiga, kita akan membuat garis tengahnya atau garis pada bagian depan
yaitu sama dengan ukuran pada base pertama, makanya kita tarik garis ke bagian bawahnya pada base yang ketiga. Lalu kita buat lagi di sebelah kanannya dari titik tengah kanan lingkaran yang kita buat pada base pertama tadi. Lalu kita lakukan itu menghapus garis yang kita tidak perlukan. Lalu kita hapus. Selanjutnya kita akan membuat bagian tengah pada base pertama, yaitu sama dengan ukuran samping kiri kanan dari lingkaran pada base kedua. Ini kita lakukan dengan menggunakan line. Kita tarik line-nya ke atas, itu sebagai garis luar atau garis bantu. Kita gunakan line ke titik kuadran ke bagian atas. Di sini saya membuatnya kecil-kecil atau belum sampai ke atas karena penampakannya masih kurang dekat. Saya hapus. Kita lakukan pembuatan line ke titik tengah garis kanan, lingkaran kanannya. Lalu kita lakukan fan atau maju penampakannya. Lalu kita tarik garisnya ke bagian atas base pertama. Karena kenapa sini saya menggunakan itu, karena pada gambar bawah menunjukkan bahwa lingkaran tersebut adalah titik sebagai garis bantu yang kita akan gunakan. Lalu kita lakukan trim pada bagian-bagian tidak perlu. Yang kita menghapus garis bantu yang telah kita buat tadi. Kita akan membuat dua dimensi yang pada part keempat atau bagian base keempat, yaitu menggunakan line. Kita tarik ke sebelah kiri panjang, yang dimana ukuran atau penempatannya sama atau ukurannya sama dengan pada bagian pertama. Lalu kita hubungkan. Kita membuat pada sketch 4 kita melihat ada ukuran 25,4, itu ukuran sudut dari sebelah kiri bawah ke sudut lingkaran, yaitu kita menggunakan line ke sebelah kanan, tarik 25. Kita buat dengan ukuran 25,4. Kita enter, lalu kita buat ke bawah. Lalu kita lakukan trim atau menghapus garis bantu yang tidak kita perlukan. Lalu pada garis yang kedua telah kita buat tadi, kita membuat lingkaran dengan radius yang kita buat yaitu
15,9, lalu kita enter. Lalu kita membuat lagi lingkaran. Di lingkaran yang keduanya dengan diameter 19,1. Lalu kita membuat lagi line ke bagian sebelah kiri atau garis titik tengah atau garis bantu. Lalu kita lakukan trim pada bagian dalam lingkaran yang ukurannya 15,9. Lalu kita hapus pada bagian garis bantu di tengah. Lalu kita lakukan hapus garis-garis yang kita tidak perlukan. Lalu kita lakukan itu pembuatan rectangle, tapi kita menentukan jaraknya itu kita buatkan line di titik tengah ke kanan dengan ukuran 6,3. Lalu kita enter. Lalu kita membuat rectangle dengan ukuran panjang 22,2 dan lebar 7,9, 22,2 dan lebarnya 7,9. Lalu kita enter. Di sini kita lakukan itu rotate. Setelah kita lakukan rotate, kita lakukan itu move ke bagian garis yang kita buat tadi sebagai garis bantunya. Lalu kita lakukan fillet pada sudut rectangle yang kita buat tadi dengan radius 0,8. Lalu kita pilih bagian yang akan kita fillet ke semua sudut pada rectangle-nya. Lalu di sini saya melakukan itu pada arsiran atau pembuatan arsiran seperti pada gambar. Tapi sebelum itu kita melakukan itu pembagiannya menggunakan line. Lalu kita buat hatch. Lalu kita pilih bagian yang akan kita arsir, yaitu menggunakan ANS 31. Di sini saya mengarsir seperti pada gambar. Langkah selanjutnya kita lakukan itu pembuatan 3D, yaitu dengan cara mengcopy bagian yang kedua atau base yang kedua kita buat. Dan pada base yang keempat atau posisi terakhir base kita buat tadi, ke sebelah kanan kita copy. Di sini kita akan mengubah sudut pandangnya ke SW isometrik, yang dimana kita akan merotate-nya dengan cara menggunakan 3D rotate.
Lalu kita pilih garis merah. Setelah berdiri, kita lakukan adalah menghubungkan garis-garis dan membuat lingkaran. Lalu kita lakukan join. Kita masukkan. Lalu kita buat lagi line-nya agar semua terhubung, tidak ada yang memisah. Lalu kita ambil pada base yang pertama, yaitu bagian atasnya, lalu kita copy, yaitu dengan cara mengambil titik tengahnya lalu menaruh ke garis sudut pada garis. Lalu kita lakukan yaitu move ke sudut satunya, lalu kita hubungkan di bagian depannya. Tapi di sini saya menghapusnya kembali pada garisnya, yaitu mempaskannya ke sudut ke depannya, lalu kita perpanjang atau memanjangkan garisnya. Lalu pada bagian belakangnya kita hubungkan lagi. Lalu kita pilih semua bagian yang kita dibuat, itu kita lakukan join. Lalu kita lakukan extrude dengan ukurannya 3,2. Lalu pada lingkaran kita lakukan swipe ke bagian bawah. Selanjutnya di sini saya melakukan yaitu penghubung pada garis tengah. Ke sudut. Lalu kita pilih bagian itu. Tapi di bagian ini tidak bisa digabungkan. Maka sini saya melakukan itu move ke bagian luar atau dikeluarin. Lalu kita hubungkan pada bagian-bagian yang tidak terhubung. Lalu kita ubah posisinya, posisi penampakannya. Gunakan line ke bagian bawah, terhubungkan. Lalu kita pilih bagian atas dan bagian bawahnya. Lalu kita pilih loft, lalu extrude dengan ukuran 6,4. Setelah kita lakukan extrude, kita ubah ke bagian penampakannya 3D. Lalu kita pindahkan ke bagian tengah. Lalu di sini kita lakukan pada bagian base yang terakhir tadi kita buat. Kita hubungkan atau kita masukkan ke bagian titik bawah base pertama kita buat. Di sini belum kita lakukan lagi itu penampakannya ke dua dimensinya. Lalu kita lakukan extrude pada ukuran paling besarnya. Lalu bagian lingkaran yang kita buat, lalu kita lakukan lagi extrude. Lalu kita mirror ke bagian tengah kaki garisnya agar dapat bolong di kedua bagiannya.
Lalu kita ubah ke shaded and white. Dan sini kita melihat bahwa pada bagiannya dapat berlubang. Lalu kita ubah ke 2 dimensi. Lalu pada lingkaran kita lakukan juga yaitu extrude. Ke bagian luar kita ubah ke penampakan 3 dimensinya atau shaded. Lalu kita ubah lagi ke ukuran ke dimensi ke penampakannya yang berbeda-beda. Kita ubah ke shaded with edges. Dan di sini kita akan membuat pada bagian depan tadi, kita akan melakukannya. Kita ambil bagian kita copy dan kita move ke bagian lingkaran yang di depan, base yang di depan, yang dimana pada lingkaran ini akan di subtract atau dibolongin. Sebelum itu kita akan melakukan itu, kita extrude. Setelah kita extrude, kita subtract, kita pilih bagian luar dan dalamnya, lalu lingkarannya, lalu kita ubah penampakannya ke shaded of gray. Maka pada bagian depannya sudah bolong atau kita subtract. Lanjutnya kita akan membuat extrude. Sebelum itu kita lakukan itu ke 2 dimensinya. Lalu kita pilih persegi yang kita buat tadi, rectangle-nya, kita extrude ke bagian depan. Lalu kita lakukan subtract. Tapi di sini pada saat pengekstrudannya tidak sesuai dengan gambar, yang dimana tidak pada bagiannya itu tidak bolong, tapi di sini pada saat saya subtract-nya mengalami kebolongan atau tidak sesuai dengan gambarnya. Lalu kita melakukan ulangnya lagi, yaitu dengan cara mengextrude ke bagian depan atau bagian luar. Kita extrude ke keluar, lalu kita lakukan subtract. Lalu kita ubah ke penampakannya ke shaded of edge atau penampakan 3 dimensinya, maka sesuai dengan gambar yang telah ditentukan. Lalu di sini masih ada kekurangan, yang dimana pada bagian depan atau lingkaran, pada bagian dalam lingkarannya terdapat bolongan, yang dimana kita telah buat tadi dimensinya itu 90 derajat. Kita lakukan copy, lalu kita move ke titik tengah lingkaran. Setelah itu kita lakukan itu pindahkan ke 2 dimensi lagi penampakannya. Lalu kita lakukan itu pengujuman, kita zoom. Dan di sini saya memindahkan garis bantunya lagi. Di sini saya mencoba untuk membuatnya
Lalu kita sini bawa ke ukuran ke penampakan dimensi 3-nya atau 3D. Di sini yang kita lakukan adalah mengubahnya lagi ke shadow of gray. Lalu kita lakukan untuk membuat garis ke bagian bawah. Lalu kita lakukan yaitu membuat circle atau lingkaran di luar bagian part atau base-nya dengan ukuran 3,45. Lalu kita 3D rotate. Sini kita lakukan itu 3D rotate. Pada bagian merahnya kita pivot atau kita buat posisinya berdiri dengan menggunakan garis merah. Lalu kita lakukan itu move atau memindahkannya ke titik tengah garis yang telah kita buat tadi, agar dimana dapat dilakukan nanti untuk pada saat pengekstrudannya. Sini kita akan extrude ke bagian dalam. Lalu kita subtract. Tapi di sini saya melakukan itu mirror atau membuatnya ke bagian sebelah sampingnya, ke bagian 45 derajatnya lagi. Kita lakukan mirror. Lalu kita lakukan tadi seperti yang saya bilang, to subtract, agar terjadi lubang atau bolong di bagian depannya. Maka hasilnya seperti pada video yang saya buat, sesuai pada gambar yang telah ditentukan. Terima kasih telah menyaksikan. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih.